Shalom. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Adorak sota mulai par minggota jumono mahita martang yang nahohom. Amen. Parhorasan ma dihita saluhutna huriani Tuhata. Pajupang dohita nuaing jala marpungu di minggu pasap puluh sadahon dung Trinitatisan. Ditogihon topik ni mingguta sadariodo hita asa tarbain mangarajai diri mengadopi teknologi. Tapuji ma Tuhatai marhite parmingguon sadarion. Marede mahita sian bukwede nomoronom mamuka sian ayat sada dohot ayat tolu. Puji Jehovah nasangap. Marhite-hite guar ni debata ama, dohot guar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guar ni todi parbadia, na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Dialo debatado akan najukat roha, alai dilehudo asini rohana tuaka naserep marroha. Haleluya. Haleluya, haleluya. Martang yang mahita, ali Tuhan debata pargugu naso hatu dosan jala parasi roha naso morong. Dipangido roham naing mangulu jala martua hami sogot. Nunga ragam dalanna di baenho manungguli rohanami, asa hutadahami hatuaun sogot. Di baheni hupasere pami manuaing rohanami mangidu sianho, sailehon matodim nabadiai tuhami, asa porsia hami di holong ni roham di hami. Sai hutangihon hami masuaram, na mangapoi hami ditiki para sini rohaon nuaing, asa sapang hami tuhangoluan, na pinarademi di hami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Marede hita sian bukwede nomor 121 ayat 5, Yesus Rajani Huria.
Pangihon hamuma patik di debata di minggu pasapul sadahon dung Trinitatis sadarion. Imana tersurat di 2 Petrus sada mamuka sian ayat 5 saat rodionom. Songonon maridot disi. Di baheni haringgason hamuma sian nasa gogo. Marudukon dengan ni parange di bagasan haporsiaoni. Dungi habisuhon ma di bagasan parange na denggani. Dungi pangarajayon diri ma di bagasan habisuhoni. Dungi habengeton ma di bagasan pangarajayon diri. Dungi hadaluaton ma di bagasan habengetoni. Olat nido sahatna. Atong rap mangidugugu mahita sian Tuhan debata. Ali Tuhan debata. Sai pargugui mahami, mangulahon nahobar tupatikmi. Amen. Meredehita sian buku ede nomor 380 ayat sada dohot ayat 2 so majolo jala pikir. Jolo jala pikir lautu biala kami otik nai mahotar lobang di banhata kangoni bulat matu Tuhan Yesus si paluaton dimi dan ditulak monadangol buat nasa dosami nungaleleng hososonang gugana sa rohami say terpojok di hinala o di akadalani bulat matu Tuhan Yesus si paluaton diki yang ditulak monadangol buat nasa dosami. Tato potima dosata tuadopan ni debata martangi yang mahita. Ali Tuhan debata amanami pargugu nasuhatu dosan. Para siroha midahami nadangolon. Narodo hami tujolom manopoti dosanami nagodangi. Di bagasan hajahato dohami tubu jaladang adong haporsiaon. Di bagasan rohanami hian. Saluhut dohami manipil sianaka dalanmu. Masai godangdo pangalasion nami di patikmu. Alai ingot mahami ale Tuhan. Ala ni denggan ni basam dohot asini roham. Sayunang paingot-ingot akadusa ni haposon nami dohot pangalasion nami. Saingot mahami hobar tuasini roham. Dohot denggan ni basam ala ni guarmu. Ali Tuhan Yesus marpamuati maroham di dosa nami nagodangi. Amen. Nuang narodo au sumombaho pasahat moluki Tuhan 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 lehon marohana holong urupia
Baga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dosata. Songonodo hata ni Tuhan Yesus. Roma hamu tuau, hamu akan luja jalana sorat. Hupasonang pehamu. Buat hamu ma au gaku tuhamu. Kuruhon hamu ma sianau. Ai nalapuk duau jalana serep marroha. Asa dapotan hasonangan todimuna. Ai labuk du au gaku. Jalan neangdo dohot nahu paporsaton. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Marede hita sian buku ede nomor 437 ayat 3 tung nabuba rohaku. Aroro na huta gamgang uhum kahe tung Jesus maringan dia dohot au maparto hapdi sangap puse dung Jesus maringan dia dung Jesus maringan dia dung Jesus maringan dia sonang doang Duku Yesus alam Dung Yesus maringan dia Hatani debata turpuk epistel di minggu pasap puluh sadahon dung Trinitatis sadarion tarsurat di sada Musa 10 sada mamuka sian ayat sada sahat rodi ayat sia tajama secara responsoria. Saragam do pakuling masa disadok tanoon jala sada do hata. Jadi di nama bukasan nasida sian habis saran jupang nasida mata nopea di luot sinear gawe maringan nasida di si. Dungi masih padoham ma nasida tole tatopa ma tano bahen tano tako jala masak situtu ita tutungi. Jadi tano na minasak nai dipakai bahen batu jala barerang dipakai nasida bahen rapot. Dungi aka dipadok nasida ma tole tapuka masada hutata jala tapajokon sada tukup sukot rodi langit pusuna tabahen ma baritata asa unang marserak hita tu liat portibion. Jadi tuat majahoba marnida huta dohot tukupi na pinauli ni aka anak ni jolma. Dungi ninna Jahoba ma ida ma sada do bangso jala sada pakuling di nasida sude jala nunga dipuka nasida paulihon akai ope tung soha sudatan nasida paulihon saluhut nasinakapan nasidai. Tole tuat mahita jala tagaur pakuling nasida disi asa unang be diatusi sahalak pakuling ni donganna. Jadi di paserak Jahoba manasida siani tuliat portibion gabe masohot nasida paulihon hutai. Dibaheni didok guarna Babel ala disido digaur Jahoba pakuling ni sadok isi ni tanoon jala siani di paserak Jahoba nasida tuliat portibion. Ima sahatna martua ma akan natumangihon hatani debata jala nau peopsa. Amen.
Marede hita sian buku ede nomor 810 sada, memuka sian ayat sada saat rodi ayat 2, diau maho Tuhan. Taha tidak koma hapor tai, songon nahina tidak kon di dongata sahapor seao di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargugu nasuhatu dosan, na tumopalangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasasadai, imana tinubuhon di si Maria, na gabe-gabean siato di parbadia, adorang sohabubuhan. Ido tuhata, na tumaon na bernit, di panguhuman ni Silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinarsilang, na tuat tubanua toru dung ditanom, na mulak mangolu diari patoluhon, na manaik tu surgo lahundul tu siamun ni debata Jehovah, amanai pargugu nasuhatu dosani, disima ibana paimamulak sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangolu dohot tapate. Au porsea di todi parbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen aka nabadia, dohot dihasesani dosa, dohot dihatai namadok, mulak mangolu sogot daging ni halak naung mate, dohot dihangoluan na sorasuda. Amen. Tabegema tikting namasa dohot nanaing pamasaon di uriata di bagasan samingguan. Shalom. Odolan ni tikting di minggu ta Sadarion 27 Agustus 2020. Sada Sinode Distrik Mamuka Nadia hari Selasa tanggal 10 Agustus 2020 saat hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 di Patupa Distrik Walu DKI Jakarta do Sinode Distrik marenganan di Hotel Novotel Jakarta Denggado mardalan sinodei tonani sinode distriki buema tajahan adong di warta jemati. 2. Berita nasorang na di hari Selasa tanggal 10 Agustus 2020 di basa-basaon tuata do sada danak bawa di keluarga Oluan Brata Sitorus inatai
Sefriana Maria Manginar Boru Pasaribu Sianwek Makassar. Tolu Ruas Natabah Mamuka Sadarion Tajalo do Gabe Ruas Nihuriata Ima Obrin Orlando Huta Barat Inatai Ernawati Boru Purba Narosian HKBP Judika Jumarindang Resort Sidikalang Inganan Nasida Nuaing Diwek Makassar. Opat Ruas Napida Mamuka Sadarion Nunga Pida Huria Ima Rut Yuni Boru Simangutsong Naposo Sianwek Condet Batu Ampar Pidatu GKMI Pecangan Jepara Jawa Tengah. 5. Ujian lisan atau wawancara tu parguru maka tidak kon haporsiaon. Di hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2020 pukul 10 WIB 1 Nasidung Patu paon ma ujian lisan wawancara tu akapar guru maka tidak kon haporsiaon ni dohotan ni natoras. Onom daftar ulang sekolah minggu tanggal 2020 sehubungan dengan tahun ajaran baru 2020-2021 yang akan dimulai pada bulan September. Dimohon kepada seluruh orang tua sekolah minggu HKBP Kramat Jati untuk mendaftar ulang anak-anaknya melalui Google Form dengan mengisi data secara lengkap dan data terbaru. Daftar ulang akan dilakukan sampai tanggal 30 Agustus 2020. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi kontak person Santi Borusilaban 081291362394. Demikian, terima kasih. 7. Kegiatan 17 Agustus Sekolah Minggu. Sekolah Minggu HKBP Kramat Jati akan melaksanakan kegiatan lomba 17 Agustus secara virtual dari tanggal 16 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2020. Peserta lomba dari kelas TKA sampai kelas 6 tahun ajaran 2019 sampai 2020. Berikut ini jenis-jenis lombanya. Kelas TKA sampai TKC lomba fotogenik bertemakan kemerdekaan. 2. Kelas 1 sampai kelas 2 lomba fashion show kemerdekaan. 3. Kelas 3 sampai kelas 4 lomba membaca puisi kemerdekaan. 4. Kelas 5 sampai kelas 6 lomba menyanyikan lagu Hari Kemerdekaan bersama keluarga. 8. Parmingguan di gereja. Partureni Parmingguan Minggu 30 Agustus 2020 di gereja Domu tu protokol kesehatan Sohononma Partordingna. Parmingguan masuk opat tali, masuk pukul 6 WIB bahasa Batak, toropna 300 halak ima wek Kramat Jati, wek Makassar, wek Duku, Dohot, wek Cijantung Pasar Rebo. Masuk pukul 10 sia WIB bahasa Batak, toropna 300 halak ima wek Rambutan 1, Rambutan 2, Lobang Buaya, Kalisari, Dohot Parserahan. Masuk pukul 11.30 WIB bahasa Indonesia, toropna 300 halak ima wek Condet Batu Ampar, 3 Mei Cilitan Besar, Cawang, Dohot Kalibata. Masuk pukul 17.30 WIB bahasa Indonesia, toropna 300 halak ima wek Tengah, Balai Kambang, Kramat Cililitan, BS Taman Harapan, Dohot Kramat Jati Sada. Adorang so masuk kita tu gereja, tauloi ma arahan ni satuan gugus tugas COVID-19 hobar tu protokol kesehatan. Pelean sahali pasaton maida ima pelean 1A 1B Dohot pelean tu kantor pusat Jala Tujolo do Taruhonota Dung Sidung Jamita. Parmingguan sekolah minggu Dohot nahurang sehat di Patupa di Tongani Bagas Nabi Marhide media sosial. Songonima
saat nitikting di mingguta sadarion. Shalom. Horas. Maredehita sian bukuede nomor 275 ayat sada O Yesus Tuhaki. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu hari ini tertulis di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-20. Demikianlah firman Tuhan. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut, dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkan anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-sekali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nats, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia? Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tata masyarakat kota Korintus sangat terkenal mengikuti filsafat Yunani yang mengakui bahwa tubuh manusia seringkali dinilai rendah. Mereka mengenal satu ungkapan yang mengatakan tubuh manusia adalah penjara jiwa. Karena jiwa itu baik, sedangkan tubuh itu jahat. Karena tubuh itu jahat,
maka kita harus berusaha melepaskan jiwa dari tubuh kita. Pandangan filsafat Yunani di atas banyak mempengaruhi kehidupan jemaat Korintus, sehingga mendorong mereka melakukan berbagai penyimpangan seksual. Salah satunya adalah kasus insest atau persetubuhan yang terjadi dalam keluarga. Itu tertulis dalam 1 Korintus 5 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Terlebih lagi, masyarakat Korintus terbiasa pergi mengadakan ritual di kuil-kuil berhala Yunani yang menyediakan pelacur bakti. Akibatnya jemaat Korintus pun larut dalam budaya ini dan menyalahkan kebebasan itu menjadi suatu yang liar. Mereka pikir hidup bebas di dalam Kristus berarti bebas sebagaimana yang mereka kehendaki, sehingga menjadi kebebasan yang mengerikan di tengah-tengah kehidupan orang-orang yang ada di Korintus. Karena itu firman Tuhan pada minggu ini di ayat 12, Paulus berusaha mengkritik pandangan mereka yang menyangka bahwa mereka berhak melakukan apa saja yang mereka inginkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita tahu bahwa manusia diciptakan secara indah untuk hidup dan perkembangannya di bumi ini. Namun demikian ada batas-batas tertentu yang diberikan Allah untuk menjamin suatu keberadaan yang lebih lama, yang bahagia dan berbuah. Namun sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa, manusia cenderung mengambil keputusan pribadi berdasarkan kepuasan dirinya. Menyadari akan hal ini, Paulus berkata dengan sangat keras, "Jangan sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah." Ini adalah teguran keras dari Paulus. Dan beberapa orang di antara kamu demikian dahulu. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan. Kamu telah dikuduskan. Kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita memang adalah orang-orang yang telah dibebaskan. Tetapi ada prinsip yang harus kita lakukan yang disampaikan oleh Paulus kepada kita, yaitu bahwa tidak semuanya berguna. Tidak semuanya berguna, sebab kegemaran pada suatu kebiasaan yang sampai menguasai diri seseorang bukan lagi merupakan sebuah kebebasan, melainkan perbudakan. Ini yang tidak patut terjadi dalam kehidupan orang-orang Kristen atau orang-orang percaya. Spiritual Kristen harusnya tidak diwarnai dengan semangat mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Esensi iman Kristen bukan sekumpulan larangan. Kita sering bertanya, bolehkah, tidak bolehkah, berdosakah atau tidak berdosa. Etika Kristen bukan hanya untuk boleh atau tidak. Namun ada pertanyaan yang lebih penting yang harus kita pertanyakan sebagai orang percaya, yaitu apakah segala sesuatu itu berguna atau tidak. Berguna untuk apa atau berguna bagi siapa? Yang pasti, apakah itu berguna untuk membangun saya, membangun Anda, membangun kita semua, membangun orang lain, dan akhirnya membangun jemaat?
Dan terlebih penting adalah apakah itu berguna untuk kemuliaan Tuhan? Mari perhatikan apa yang diajarkan firman Tuhan bagi kita untuk hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang pertama yang mau dikatakan, Paulus ingin memberikan satu pengajaran bahwa tubuh itu berharga di mata Tuhan. Satu silogisme yang salah jika menyamakan makanan, perut, dan tubuh. Sekalipun ketiganya saling memerlukan, tetapi tubuh tidak sama dengan makanan atau perut. Sebab ketiganya yang akan binasa. Ketika Paulus mengatakan tubuh kita adalah bait Roh Kudus, ini berarti bahwa tubuh kita adalah ruang Maha Kudus yang didiami oleh Roh Kudus. Kehadiran Roh Kudus dalam tubuh kita menjadi tanda bahwa kita adalah milik Allah. Kita satu roh dengan Tuhan dan harus mempersembahkan tubuh kita kepadanya sebagai korban yang hidup. Itu yang tertulis dalam Roma 12 ayat 1 sampai dengan 2. Karena tubuh kita adalah milik Allah, maka bagaimana mungkin kita akan menyerahkan tubuh kita untuk pencemaran atau memakai tubuh kita bagi tingkah laku yang melanggar kesusilaan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang berikutnya Paulus mengingatkan agar akan bahaya sebuah percabulan. Paulus mengingatkan akan bahaya sebuah percabulan. Saudaraku, di dunia yang serba canggih seperti saat ini, sepertinya tidak ada lagi ruang bagi percabulan dapat disembunyikan. Semuanya nyata, semuanya terlihat jelas oleh teknologi sekarang. Godaan ini bukan hanya melibatkan orang dewasa, tetapi anak-anak muda, anak-anak kecil ini pun sangat rentan untuk ikut di dalam dosa percabulan. Dosa yang satu ini memang kita mempunyai keinginan-keinginan tertentu yang normal, yang diberikan oleh Allah pada waktu penciptaan. Hasrat nafsu itu diberikan oleh Allah. Tetapi bukan berarti bahwa kita harus menyerahkan diri kepada seks dan selalu memuaskannya. Seks di luar pernikahan selalu akan merusak. Sedangkan seks di dalam pernikahan dapat sangat indah dan membangun. Inilah yang diinginkan oleh Allah kepada kita. Jangan mencemari tubuh, jangan merusak ciptaan yang mulia, jangan merusak ciptaan yang sudah dikuduskan oleh Allah. Kita dibenarkan bukan karena kita benar, kita dikuduskan bukan karena kita kudus, tetapi karena kita adalah milik Allah. Bagi sebagian orang, seks di luar pernikahan mungkin saja menimbulkan kegembiraan dan kenikmatan, tetapi pengalaman itu tidak akan memperkaya hubungan mereka. Seks di luar nikah bagaikan seorang yang merampok bank. Ia memperoleh sesuatu tetapi bukan kepunyaannya, dan pada suatu hari dia harus membayarnya. Sedangkan seks di dalam pernikahan bagaikan seorang yang menyimpan di bank. Ada rasa aman, lega, dan dia akan beruntung. Orang Kristen seharusnya dapat menguasai diri, bukan dikuasai oleh sesuatu yang pada akhirnya mengikat kita. Kita harus dapat menghargai diri kita sendiri dan jangan membiarkan diri kita diikat oleh apapun, termasuk keinginan kita sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, masalah makanan dan seksual selalu menjadi dua hal yang paling mendominasi urusan fisik tubuh kita. Dan Paulus telah menyajikan suatu kontras filsafat kenikmatan dengan prinsip-prinsip kekristenan.
Inilah etika Kristen, yang pastinya etika Kristen tidak akan bertolak belakang dengan pengajaran Alkitab. Apakah kenikmatan itu salah? Jawabannya adalah tidak. Kenikmatan itu tidak salah. Orang Kristen bukanlah orang-orang yang menyiksa diri dan menjauhkan diri dari kenikmatan apapun. Sebab orang-orang Kristen memiliki pandangan yang paling tepat terhadap kenikmatan, karena tidak diikat oleh kenikmatan itu sendiri. Pada waktu kita terikat, sesungguhnya kita telah kehilangan kenikmatan itu. Hidup kita boleh dan bahkan harus memiliki kenikmatan sehingga dapat memuliakan Tuhan dengan menikmati Dia. Orang yang menikmati Tuhan adalah orang yang dapat memuliakan Tuhan dengan benar, dengan bernyanyi, dengan berdoa, dengan mengeluapkan semua emosional kita. Itu kita menikmati Allah kita, karena kita tahu siapa Allah yang kita sembah. Karena dengan memuliakan Allah, maka kita akan bisa merasakan kenikmatan bersama dengan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang terakhir yang mau dikatakan adalah kita harus ingat bahwa tubuh kita sudah dibayar lunas oleh Kristus. Kita sudah dibayar lunas oleh Kristus. Dalam hal ini kita perlu memperhatikan bahwa ketika seseorang menerima Kristus, ia melepaskan hal pribadi atas tubuhnya dan mengambil tanggung jawab atas kesehatan dan vitalitas bersama dari bait Allah secara keseluruhan, yaitu Allah itu sendiri. Sebab Allah Bapa menciptakan tubuh kita, Allah Anak menebus dan menjadikannya bagian dari tubuhnya. Yesus Kristus telah membeli kita dengan harga yang mahal. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, seorang Kristen adalah seorang manusia yang tidak berpikir tentang hak-haknya, melainkan tentang hutang-hutangnya. Kita tidak hanya berbicara, aku sudah melakukan ini, aku sudah memberikan ini, aku harus menerima dari Allah sebagai balasannya. Tidak itu. Tetapi kita harus mengucapkan, aku masih banyak tanggungan, aku masih banyak berhutang dari anugerah Tuhan. Walaupun Tuhan sendiri tidak meminta balasannya. Karena itu tidak ada yang bisa kita sombongkan dalam kehidupan kita. Tidak ada yang bisa kita tunjukkan kepada Tuhan kalau hanya mengandalkan diri kita. Itu yang terjadi di dalam epistel kita, di mana bangsa-bangsa orang-orang yang percaya kepada Tuhan bersepakat untuk mendirikan menara Babel, sehingga mereka mau membuktikan kepada Tuhan bahwa mereka mampu, seakan-akan mereka sudah sama dengan Allah, padahal belum. Maka ingatlah hutang-hutang kita. Kita sudah diberikan anugerah, kita sudah dibayar lunas. Karena itu mari kita serahkan kehidupan kita hanya kepada Tuhan. Dia tidak akan dapat melakukan sesuatu sesuka hatinya jika dia sudah bersama dengan Tuhan. Kalau dia sudah memberikan seluruh kehidupannya kepada Tuhan. Karena dia tidak pernah memiliki dirinya sendiri. Dia harus selalu melakukan apa yang Kristus inginkan. Karena Kristus telah membelinya dengan nyawanya sendiri. Karena itu di dalam buku Ende juga ada dikatakan, dadaau napunaau, ya, bukan kita lagi yang memiliki kehidupan kita, tetapi Yesus yang sudah memiliki kita. Dengan demikian, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, orang yang kudus adalah orang yang menjawab iya terhadap kehendak Tuhan dan bukan hanya tidak terhadap dosa. Hiduplah secara positif dan muliakan Tuhan dengan segenap anggota tubuhmu. Muliakanlah Tuhan dengan pola kehidupanmu. Maka dengan mengerti pentingnya tubuh kita di hadapan Tuhan, kita dapat memelihara tubuh kita dengan sebaik-baiknya.
Biarlah kita memakai tubuh kita untuk memuliakan nama Tuhan, supaya melalui tubuh kita nama Tuhan dipuji dan ditinggikan. Karena itu, kendalikan hidup kita, kendalikan keinginan kita, kendalikan pikiran kita, kendalikan seluruh yang ada pada diri kita. Karena Tuhan menginginkan kita supaya kita tunduk kepada aturan Allah. Jangan pakai hidupmu untuk hal yang tidak baik. Jangan pakai pikiranmu untuk memikirkan yang tidak baik terhadap sesamamu. Jangan pakai bibirmu, jangan pakai mulutmu, jangan pakai suaramu hanya untuk menjelekkan orang lain. Tapi pakailah itu supaya nama Tuhan dimuliakan. Pakailah untuk memuliakan Tuhan. Kendalikan tubuhmu. Dan begitu juga dengan teknologi. Pakailah untuk memuliakan nama Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengarkan pada minggu hari ini. Biarlah Tuhan, Engkau mengajari kami untuk memakai seluruh kehidupan kami, memakai tubuh kami untuk memuliakan nama-Mu. Jangan biarkan kami Tuhan hanya mengandalkan kehendak kami, keinginan kami, sehingga kami melupakan apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, ajari kami untuk melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Ajari kami untuk mengendalikan diri kami, emosi kami, dan juga hasrat kami. Sehingga dengan pengendalian itu, kami mampu mengenal bahwa kami adalah umat-Mu yang telah Engkau tebus dengan harga yang mahal. Tuhan, Engkau berkati seluruh jemaat-Mu, dimanapun mereka berada pada saat ini, kiranya Engkau Tuhan, yang memberkati mereka, yang memberikan kekuatan dan juga memberikan sukacita pada hari ini. Jika dalam keadaan sakit, biarlah Engkau Tuhan yang menyembuhkan. Jika dalam keadaan berduka, kiranya Engkau Tuhan yang memberikan penghiburan. Jika mereka di dalam keadaan persoalan menghadapi segala tantangan hidup, biarlah Engkau Tuhan yang menguatkan mereka untuk menghadapi segala yang terjadi dalam kehidupan mereka. Karena itu Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya di dalam tangan pengasihan-Mu. Ampunkanlah kami dari segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak untuk menjadi anak-anak-Mu dan menjadi berkat di kehidupan kami dan juga keluarga kami, dan juga orang-orang yang ada di sekitar kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari dimahita sia buku edeta nomor 724 ayat sada do udukna Yesus hona punaau huhu tapasahat peliata. Tatangnya kuma piliata tuadu pani dibata martang yang mahita. Ali dibata amanami na di banua gijang say hodo haroroan ni saluhut sileho-leho na dinggan do nasa uli basa na mauliutus.
Hupa sahat hami masyanan lehomi tu hami pilihan nami tuho. Say jalo mai gabe uap na khusus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti asa hupa rahasia kami pilihanun. Pati buluhon harajau mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni sileho-leho mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite te Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana ni lehon mi tondi rodi pamatatu osadohot gogoki rodi saluhut artatu saat itu naso usato kudo. Ali amanami na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaumu, say saut malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Ginjang. Lehon matu hami sadarion hanguluan siap hari. Sesa madosa nami songon panesa nami. Di dosa nidungan namar dosa tu hami. Unang hami togi hontu pangujunan. Palua mahami sian pangaku. Ai hodo na puna haraja dohot magogo rodi hasanga po saleleng Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamau. Di sodako Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan de batama bohina tuho jala di pasaur hon madamena tutodim. Amin. 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 Selamat hari Minggu ma dihita salutna amang inang suang songoni di sude ruas ni huria. Saya sehat mahita salutna Tuhan tama nama masuk-masuk. Horas.